Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di antara bentuk nikmat dan karunia Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan amalan mulia, yaitu ibadah salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzaru al-bai'. Nikmat dan karunia besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk menjadi satu sama lain bersaudara. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berselisih. Maka upaya seorang mukmin untuk meningkatkan takwa adalah dengan mengkaji apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan watazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Hendaknya kalian semuanya berbekal. Ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Di antara hal yang patut kita ketahui bersama bahwasanya Islam melarang kita untuk berselisih. Apakah di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang berselisih? Maka orang berselisih bisa jadi karena kesyirikan. Seseorang kadang menggantungkan kehidupannya dengan keris. Bagi mereka yang memiliki tombak, mungkin yang memiliki tombak akan mengatakan tombak ini jauh lebih baik daripada keris yang engkau miliki. Yang memiliki tongkat barangkali berkata, tongkat yang aku miliki lebih hebat dibanding tombak yang engkau miliki. Ataukah seseorang karena dia bangga dengan akik ataukah cincin yang dia miliki, maka dia pun akan membanggakan apa yang dia miliki. Rasulullah SAW suatu saat pernah melihat seorang sahabatnya yang memakai gelang. Kemudian Rasul bertanya, ma hadhihi? Apakah ini? Maka dikatakan sahabat tersebut memakai gelang yang terbuat dari warna yang warnanya kuning, khayt, tali ataukah sejenisnya yang warnanya kuning. Rasul bertanya, ma hadhihi? Apakah ini? Maka sahabat ini berkata, minal wahina. Wahai Nabi Allah, aku pakai ini untuk tolak bala. Aku pakai ini tiada lain kecuali agar aku tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Maka Rasul bersabda, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahana. Lepaslah, karena sungguh apa yang kau pakai tiada lain kecuali engkau akan tambah merasa takut. Kemudian Rasul mengancam, innaka lau mita wahya alaika ma aflahta abada. Ketahuilah sekiranya engkau meninggal sementara gelang ini masih engkau pakai, niscaya engkau tidak bakalan jaya selama-lamanya, dalam artian akan masuk neraka. Hal yang bisa menyebabkan seseorang berselisih adalah al-asabiyah ataukah kesukuan. Rasulullah SAW suatu saat pernah ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam.
ar-rajulu yuqatilu hamiyatan, ar-rajulu yuqatilu liyura makanahu, faman fi sabilillah ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, ada seseorang laki-laki yang berperang karena pengen mencari harta rampasan perang. Ada seseorang yang berperang agar dibilang pahlawan. Ada seseorang berperang karena dia berperang tiada lain kecuali karena memajukan kesukuannya. Siapakah mereka yang bakalan mendapatkan jihad di jalan Allah? Maka Rasul bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah, sungguh dia berada di jalan yang hak, sungguh dia sesungguhnya orang yang berperang di jalan Allah. Berikutnya, seseorang bisa terjadi perselisihan karena dua hal. Yang pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Terkait dengan hawa nafsu, maka seseorang bisa jadi berselisih gara-gara wanita. Rasulullah SAW suatu saat bersabda, ittaqu an-nisa, wahai kalian para sahabatku, wahai kalian kaum muslimin, hati-hatilah dengan kaum wanita. Sesungguhnya fitnah yang paling besar untuk Bani Israel adalah kaum wanita. Hawa nafsu, di antara hawa nafsu yang lain tatkala kita berbicara bisa mengantarkan pada perselisihan adalah seseorang berselisih gara-gara harta. Seseorang berselisih gara-gara harta. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak merupakan perhiasan dunia. Tentunya kita mengenal bahwasanya tatkala seseorang berada di dalam rahim seorang ibu, maka Rasul menetapkan sesungguhnya kalian diciptakan di dalam rahim ibu kalian 40 hari berupa air mani. 40 hari berikutnya adalah berupa segumpal darah. 40 hari berikutnya adalah segumpal daging. Rasul bersabda, fayursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruha. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat tersebut untuk meniupkan roh di dalam jabang bayi tersebut. Kemudian ditetapkan 4 hal. Salah satu yang ditetapkan adalah rizkinya. Maka seorang mukmin tatkala mencari rizki, ingat sabda Nabi. Rasul bersabda, fa'ajmilu fit talab. Tatkala kalian mencari harta, maka carilah dengan yang terbaik. Rasul bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba di hari kiamat tidak bakalan bergeser dari tempatnya sehingga ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari manakah harta yang dia dapat dan dia belanjakan untuk apa? Berikutnya, tatkala kita berbicara terkait dengan hal yang bisa menyebabkan perselisihan yang di bawahnya tentunya tidak lepas dari hawa nafsu. Seseorang berselisih gara-gara al-jah, seseorang berselisih gara-gara al-makana, maka yang dimaksud tiada lain kecuali seseorang berselisih bisa jadi gara-gara kedudukan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah, lakal hamdu bima khalaqtana wa kaifatana wa hadaitana wa 'allamtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu ala dzalika hamdan katsira. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan,
terkait dengan hal yang bisa menyebabkan perselisihan adalah kadang seseorang berselisih gara-gara dudukan, gara-gara makanah jabatan. Maka kita sebagai seorang muslim bersyukur kepada Allah tatkala kita bisa melewati pandemi. Ramadan kemarin kaum muslimin merasakan indahnya salat tarawih berjamaah. Sesudah kaum muslimin melewati Ramadan, maka mereka pun membayar zakat Idul Fitri, zakatul fitri dengan baik. Di pagi harinya mereka pun berduyun-duyun ke lapangan untuk menunaikan amalan mulia, yaitu salat Idul Fitri. Sungguh suatu keadaan yang menyejukkan. Lewatlah waktu sehingga datanglah hari raya Idul Adha. Ada yang berhari raya di hari raya waktu itu mereka berhari raya di hari Sabtu, ada yang berhari raya di hari Ahad. Satu sama lain sesama kaum muslimin saling menjaga dan tidak saling berselisih. Sungguh ukhuwah Islamiyah masing-masing hendaknya menjaganya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian wahai kaum muslimin dengan tali Allah dan janganlah kalian berselisih. Maka seorang mukmin hendaknya menjaga persatuan. Tatkala kita berbicara agama, maka sungguh Islam bisa membuat seseorang erat. Allah firmankan, wadhkuru idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kaum Aus dan kaum Khazraj, mereka adalah dua kabilah, dua suku yang senantiasa berperang. Tapi sesudah hadir Islam, subhanallah, Aus dan Khazraj semuanya bersaudara. Kita mengenal Muhajirun, mereka adalah orang-orang yang datang dari Makkah. Adapun orang-orang Ansar adalah orang-orang yang asli penduduk Madinah. Maka pilar yang mulia yang dilakukan oleh Nabi tatkala beliau datang ke Masjid Nabawi, datang ke kota Madinah, maka yang pertama adalah membangun masjid. Salah satu pilar yang dibangun oleh Nabi adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Maka kita sebagai seorang mukmin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya senantiasa bersatu dan tidak berselisih. Barangkali kita memiliki pilihan beda. Barangkali kita memiliki orang yang bakalan kita usung menjadi presiden kok ternyata beda, maka hendaknya masing-masing memiliki longgarnya dada, tidak usah perlu berselisih. Ingatkah akan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sekarang kita memasuki musim hujan, rahmat Allah senantiasa turun. Tatkala hujan turun, maka seringlah banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan untuk kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan untuk kita semuanya pemimpin-pemimpin yang bertakwa sehingga akan berdiri negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Ghaffar ya Ghafur Rahim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma habib qulubinal iman wa karrih alaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina wa a'inhum fi ta'diyati amanatihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur Rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.